Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan workshop agribisnis kerjasama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Orange Inkubator Bisnis Unpad. Hari ini kita akan berbicara banyak, kita akan belajar bersama, kita akan sharing tentang agribisnis, tentang pertanian dengan pembicara Bapak Setia Irawan. Panginten Pak Ustadz Kesumbing. Ini Pak Setia Irawan ini pimpinan dari Kopontren Al-Ittifaq, sahabat saya, guru saya. Alhamdulillah beliau bisa hadir hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk saja ke Pak Irawan. Nanti Bapak Ibu mentor yang mungkin pesertanya ada pertanyaan, nanti bisa ditampung dulu di Bapak Ibu mentor. Nanti di akhir kita bisa diskusi tentang diskusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kartos pengintennya? Paham. Kartos. Sip, oke. Tuh resep di gambar tinggal ditupinu. Woi, rame. Oke. Untuk waktu kami persilakan Pak Irawan untuk memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Puji dan syukur kita panjatkan terima kasih kepada teman-teman sempat selamat siang kepada ibu beserta seminar atau peserta serta yang hadir pada siang hari ini. Nah itu mungkin yang bagaimana? Jadi kegiatan Ibu Bapak Dadayana, kegiatan saya di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, tepatnya di Kampung Ciburial, Desa Alabunan, Kecamatan Racamali, Kabupaten Bandung. Nah, sedikit ada yang bisa ditayangkan, mungkinnya supados ibu-ibu Bapak sadayana tiasa ninggal kegiatan seperti apa sih biasa dilakukan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq setiap hari. Nepangkeun kami Setia Irawan untuk kita memahapena, kemudian tugas sehari-hari mah di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq sebagai ketua. Jadi Panginten ada banyak pertanyaan mungkin ya dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu di pesantren jadi ajar agama, tapi ngobrolkan bisnis. Jadi itu yang pertama di Indonesia khususnya itu di Sadayana, bahwa saat ini pesantren bukan hanya bagaimana mengurusi kegiatan agama, tapi pesantren juga bisa menjadi entitas usaha yang pada akhirnya kegiatan bisnis di pondok pesantren tersebut bisa mendukung kegiatan dan operasional pondok pesantren khususnya. Jadi kalau di Al-Ittifaq itu ada dua lembaga pendidikan, ada pendidikan formal, itu mulai sekolah formal dari tingkat MI, MTS, MA, pendidikan taliah. Kemudian ada pendidikan salafiyah, pendidikan tradisional, pendidikan keagamaan tradisional, yang di situ bukan hanya bagaimana kita belajar tentang ilmu keagamaan, tapi juga kita belajar tentang ilmu ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kenapa harus ada kegiatan pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq? Jadi yang pertama, Panginten tina surat Al-Asy ayat 21, "Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi sebenarnya sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi kita sebagai umat Islam memang
dituntut untuk tidak terjadi idola besar. Nah, konsep yang punten Kang Setia tuantena kirang jelas, kirang keras. Kirang keras, oke. Cekap ayeuna. Nah, itu penting dari sakeun pisan. Mohon cekatkan mikrofonnya, mohon. Nah, janten yaitu campur-campur ya bahasa Indonesia sudah. Dan tadi ada uswah contoh yang adalah perilaku sikap tindak lanjut yang dilakukan seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu hanya seperti dakwah saja. Jadi bahkan kalau diperbandingkan masa atau waktu beliau untuk berdakwah dengan berdagang itu lebih lama beliau untuk melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis. Jadi Nabi Muhammad sudah dari kecil beliau sudah melakukan kegiatan-kegiatan entrepreneur. Nah, konsep entrepreneur ini harus menjadi landasan bagi kita, khususnya sebagai umat Muslim, bahwasannya berkah yang paling banyak dari seorang pengusaha. Nah, tadi jadi sudah jelas siapa yang menjadi tuntunan kita, apa yang harus kita lakukan, berdasarkan apa, ya tidak lain dan tidak bukan kalau tidak berdasarkan terhadap Quran dan terhadap hadis. Kemudian ini adalah foto pimpinan kita dari kita. Jadi ada prinsip 5M dalam jiwa yang pertama adalah meyakinkan kepada santri untuk menggali potensi diri secara aktif. Jadi memang untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang pemimpin sejati itu harus diyakinkan dan dilihat potensi yang dimiliki oleh santri. Ya kalau kita karena di pesantren gitu ya, jadi santri ini coba dilihat potensinya apa, kesenangan mana, arahnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah nah ini adalah kalau bahasa mungkin bahasa di kampus itu adalah the right man on the right job, or the right man on the right place. Nah, santri akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan potensi. Jadi karena manusia itu kan unik, ada banyak kesukaan, hobi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi yang senang akan pertanian, santri kita arahkan ke kegiatan pertanian. Yang senang dengan kegiatan peternakan, kita akan arahkan ke kegiatan peternakan. Yang senang dengan perikanan, kita akan arahkan kepada kegiatan perikanan. Nah, semua ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kita bergerak dan beraktivitas, jadi menggerakkan secara langsung di lapangan. Bahasanya mungkin bahasa keren nama learning by doing. Jadi selama ini kan ada istilah di kita, kalau kita mendengar kadang kita lupa, tapi ketika kita melihat kita akan ingat. Jadi penting sekali learning dan kalau berbicara tentang pondok pesantren Alif itu kan sudah lahir di tahun 1934. Jadi memang kita juga merupakan salah satu pondok pesantren yang lahir di Barat dan bukan hanya pemahaman tentang kegiatan-kegiatan, pemahaman teori baik itu tentang entrepreneur, tentang kewirausahaan atau tentang kepemimpinan, tapi bagaimana kewirausahaan dan kepemimpinan ini bisa benar-benar diimplementasikan. Kemudian yang keempat adalah memantau. Nah, lanjut lagi. Oke, nah tadi mungkin sampai ke memantau, melakukan pengawasan target dan pencapaian santri selalu rutin dilakukan. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh program Kemensos yang sekarang ya. Jadi memang perlu dilakukan pemantauan terus supaya target dan pencapaian yang akan kita lakukan ini bisa benar-benar direalisasikan. Kemudian yang terakhir adalah melindungi. Nah, santri harus dilindungi, diarahkan
sehingga akan terbentuk karakter dan jiwa mandiri di tengah tuntutan kemajuan teknologi. Nah ini Ibu, Bapak, jadi kami menekankan terkait dengan kemajuan teknologi karena sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini kan luar biasa, segala hal selesai dilakukan gitu ya, harus mau tidak mau kita harus melakukan inovasi khususnya di teknologi. Dari mulai kalau di kami di Al-Ittifaq, kegiatan-kegiatan teknologi itu bukan hanya bagaimana menjual produk melalui online market dan lain sebagainya, tapi juga dari mulai sisi budidaya. Nah, budidaya juga pendekatannya harus pendekatan secara teknologi. Kenapa? Karena semua akan terkoneksi, terhubung dengan apa yang dilakukan di sisi teknologi. Nah, karena bahasan kita sangat spesifik tentang kegiatan pertanian, ada beberapa hal yang ingin kami gambarkan, yaitu kearifan lokal yang ada di Nusantara. Jadi kita beberapa tahun ke belakang ini kan seperti kehilangan arah. Indonesia bingung apakah mau menjadi negara industri atau tetap mempertahankan untuk fokus di sektor agro pertanian. Nah, padahal seperti kita ketahui potensi terbesar Indonesia itu adanya di sektor agro sebenarnya, karena kita ketahui tanah Indonesia sangat subur sekali. Bahkan ada salah satu lagu yang berbicara bahwa di Indonesia saking suburnya tongkat kayu, batu dilempar jadi tanaman seperti itu. Ini membuktikan bahwa memang di Indonesia tanah itu merupakan sesuatu potensi yang sangat luar biasa besar sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarah baheula gitu ya, sejarah baheula di kampung Ibu, Bapak, pasti orang tua kita itu gaduh ingon-ingonan lah. Gaduh ingon-ingonannya eta bisa sapi, bisa domba, tiasa oge naon hayam, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu dari integrated farming system, bahasa modern nama, konsep dari pertanian yang terpadu. Jadi sok emut painten kapungkurnya, lamun teu bisa meuli nya kudu nyieun gitu. Lamun teu boga duit nya kudu boga keur alaeunana. Nah, konsep-konsep seperti itu adalah salah satu konsep kemandirian. Nah, dimulai dari apa yang dilakukan oleh salah satu contohnya oleh orang tua kita dengan cara beternak. Contoh dari ternak itu, mau itu peternakan sapi, mau itu kambing, mau itu ayam dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan daging. Daging bisa kita produksi, kita bisa konsumsi untuk keperluan pribadi. Dan yang menarik Bapak Ibu saudara, bahwa dari kegiatan peternakan itu akan selalu menghasilkan waste-nya, sampahnya lah, atau kotorannya. Kotorannya bisa padat, bisa cair, dan ini kalau dimanfaatkan secara baik, ini memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Jadi kalau kemana arahnya dimanfaatkan seperti apa, nah ini bisa dijadikan untuk pupuk. Nah ini seperti contohnya pupuk, kemudian pupuk tersebut kita budidaya, kita aplikasikan di lahan pertanian, dan dari lahan pertanian kita akan menghasilkan produk-produk pertanian, tomat, cabai, engkol, misalnya buncis dan sebagainya. Dan dari sana selain bisa kita manfaatkan untuk konsumsi kita secara pribadi, juga pada akhirnya bisa kita jual. Nah, kemandirian inilah dan prinsip-prinsip inilah yang selalu kita terapkan di Al-Ittifaq, baik ke santri-santri yang ada di Al-Ittifaq maupun ke komunitas masyarakat yang ada di Al-Ittifaq. Kemudian yang selanjutnya, jadi tadi tetap Ibu Bapak bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan. Jadi tidak bisa dipisahkan juga bahwa pondok pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana bisa memajukan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya pendidikannya saja yang kita perhatikan, tapi juga ekonominya juga menjadi salah satu
perhatian kita untuk bisa mendakwahkan lah. Jadi kalau dakwah itu kan dakwah bilhal ya, kalau bahasa pesantren mah. Dakwah ku contoh ku ngalakukeun gitu. Jadi bukan hanya A, B, C, D, tapi kumaha carana itu kan yang sulit. Nah makanya di Al-Ittifaq tanpa mengurangi lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan juga kita mendirikan Kompontren. Nah Kompontren ieu kayak panginten di dia Ibu Bapak sadayana. Nah Kompontren ini merupakan salah satu sisi usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq anu fokusnya nyata mendistribusikan sayurannya ke supermarket. Bukan hanya ke supermarket, kita juga mendistribusikan sayuran ke rumah makan, restoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, dengan berkoperasi, dengan berkelompok, ini menjadi salah satu kekuatan besar bagi kita. Sehingga apa? Sehingga distribusi kita ke modern market, kan dia main tentang ya modern market ataupun ke pasar tradisional ini bisa kita jaga sepanjang tahun karena di pesantren Pak Kiai sok nyarios kieu. Apa artinya satu telunjuk Kiai Haji Fuad Apandi menahan rubuhnya langit? Nah artinya adalah bahwa penting untuk kita bisa melakukan kerjasama dan kerjasama yang kita lakukan ini tidak bisa hanya dengan internal pondok pesantren saja, kiai, ustadz, santri tidak, tapi dengan masyarakat yang jauh lebih banyak dan masyarakat yang jauh lebih luas. Kelompoknya tos gaduh, marketnya tos aya, anu kualitas A, kualitas B, kita jual ke modern market, anu kualitas C na, kualitas D na, kita jual ke pasar tradisional, dan yang paling akhir kualitas E na itu kita jadikan pakan untuk ternak yang kita miliki. Nah, tekalah penting oge ya Ibu supporting partner. Jadi gak kedah ngagaduhan rekan anu biasa naik mengembangkan kemampuan kita. Ya seperti kegiatan sonten ieu. Jadi bukan hanya bagaimana bisnis itu berjalan, tapi juga harus ditingkatkan kemampuanana. Kumaha cara pengelolaan keuangan yang baik, kumaha cara marketing yang baik, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Naha Al-Ittifaq tahun 34 pesantren berdiri, tahun 70 pesantren mulai bergerak di sektor pertanian, kemudian tahun 93 bisa tembus ke modern market dan sampai sekarang tahun 2020. Jadi sekitar 27 tahun Al-Ittifaq bergerak di sektor pertanian dan tetap masih bisa survive. Jadi lamun tema supermarket natos gentos tapi suppliernya tetap satu.